wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Kak Iksan Kamaluzaman. Yang kami hormati founder Santripedia, Saudara Zalaluddin As-Sabti. Yang kami hormati moderator kita pada pagi hari ini, Saudari Sela Nurul Hidayah, dan seluruh teman-teman peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, meski dalam keadaan virtual, kita bisa berjumpa dalam kegiatan webinar tahapan menulis cerpen Nuansa Sastra Santri dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Putra Padang Mahsyar, Nabi Allah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para peserta webinar yang saya banggakan, meski sedang merasakan dinginnya bumi dan sedikit diselimuti rasa rindu, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Perkenankan saya selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, acara inti pada pagi hari ini, yakni penyampaian materi. Berikutnya tanya jawab, dan terakhir doa serta penutup. Untuk itu, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Aldi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu
هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Pada saudari Aldi disampaikan terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan acara webinar kita pada pagi hari ini, dan semoga yang membaca serta kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala terbaik di sisi. Amin amin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi webinar oleh Kak Iksan Kamaluzaman yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini yaitu Kak Sela Nurul Hidayah. Kepadanya disilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya dan Kak Iksan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah selalu sehat ya, dan masih tetap semangat untuk mengikuti webinar kita yang ketiga pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sela Nurul Hidayah. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intel Lampung, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan membacakan profil pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Kak Iksan. Nama Muhammad Iksan Kamaluzaman, pendidikan formal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Juni 2017 sampai sekarang. UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016, MA Al-Awabin tahun 2015. Pendidikan non-formal ada PP Darun Nun Malang dari 2019 sampai sekarang, MSAA UIN Maliki Malang tahun 2016 sampai 2017, Ponpes Al-Awabin Depok tahun 2009 sampai 2016. Kemudian pengalaman kerja, yakni beliau sedang mengajar di PP Darun Nun Malang tahun 2019. Kemudian Lingua Institut Fakultas Humaniora UIN Maliki Malang tahun 2019. SDN Beji Timur 1 Depok tahun 2018, MAN 1 Pasuruan tahun 2018, SMA IKU Al-Bahjah Cirebon tahun 2017, dan masih banyak lagi pengalaman kerja beliau. Kemudian untuk publikasi karya itu ada esai bahasa Arab, FJA BSA UIN Malang tahun 2016. Kemudian ada beberapa esai lagi, esai bahasa Arab. Kemudian ada KTI, kemudian ada KTI Quran yang berjudul Pendidikan Karakter Perspektif Luqman Hakim. Kemudian ada artikel Ketika Al-Quran Membicarakan Kematian Ringan. Kemudian ada artikel lagi puluhan, yakni ada puluhan artikel ringan. Kemudian ada pelatihan dan workshop
yang pernah beliau ikuti. Tahun 2019 pelatihan kader mualif PWLTN NU Jawa Timur, kemudian ada pelatihan dai muda digital PSPPMUB dan Yayasan TIFA. Tahun 2018 beliau mengikuti training kontra narasi ekstremis di CSRC UIN Jakarta dan pelatihan sekolah literasi 2 komunitas Gubuk Literasi. Kemudian di prestasi beliau tahun 2019 beliau juara 1 tingkat nasional Insya, juara 2 kota debat, juara 4 nasional Musabaqah Qiraatul Kutub, juara 3 nasional Musabaqah Qiraatul Kutub. Kemudian beliau juga tahun 2018 pernah menjuarai juara 2 nasional Insya, juara 2 duta santri yang diadakan oleh PW Fatayat NU Yogyakarta, dan masih banyak lagi prestasi beliau yang lainnya. Kemudian untuk pengalaman seminar dan konferensi, ini beliau pernah menjadi pemateri pada kelas intensif belajar Qiraatul Kutub, kemudian pemateri diklat keanggotaan pada Orda Kamapa UIN Malang, pemateri tingkat public speaking, tingkat universitas, PKPT IPNU UIN Malang, kemudian juri Gebiar Literasi, juri Festival Maulid, pemateri motivasi Muharram, juri Porseni MI Pidato Bahasa Arab, dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo Kak Iksan. Ya, halo. Bagaimana kabarnya Kak Iksan? Alhamdulillah, ya. Sekarang lagi di mana Kak? Sepertinya lagi di Sekarang, luar. Iya, sekarang lagi di kawasan makam Gus Dur di Jombang. Wah, Masya Allah. Makam Gus Dur itu di mana ya Kak? Di Jombang. Oh, di Jombang. Ya, ya baik teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan materi dari pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau cek jargon kelas kita terlebih dahulu. Jargonnya ialah bersama santri kita hebat, bersama santri kita kuat, bersama literasi kita hebat. Harap dihidupkan mikrofonnya ya teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Bersama santri kita kuat, sama literasi kita hebat. Ya, baik. Bareng. Ya, harap diperhatikan lagi ya mikrofonnya teman-teman. Ya, baiklah, langsung saja kita simak materi dari pemateri kita, yakni Kak Iksan. Kepada Kak Iksan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Amma ba'du, pertama-tama yang sama-sama kita hormati founder dari Santripedia kepada Pak Jalaluddin As-Sabti, semoga Allah selalu beri kesehatan, semoga Allah selalu beri kesabaran, dan yang tak kalah penting adalah menemukan partner yang bisa menjadi teman tumbuh dan teman pulang. Kemudian yang saya banggakan semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini, khususnya kepada Kak Sela Nurul Hidayah sebagai moderator saya pada siang hari ini. Semoga juga selalu dimudahkan urusannya. Amin. Oke, teman-teman, pada siang hari ini, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin akan ada suara bis atau mungkin suara mobil karena sedang berada di kawasan Jombang. Oke, Kak, nggak makam apa-apa. Gus Dur tepatnya.
Jadi mungkin akan ada suara-suara yang agak sedikit mengganggu. Baik, pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa, kita bertemu di webinar yang ketiga, yang artinya kita sudah semakin mendekati deadline menulis. Ya. Ada yang belum sama sekali, ada yang baru satu paragraf, ada yang sudah setengah, ada yang dikit lagi jadi, atau mungkin ada yang sudah selesai namun masih minder untuk mengumpulkan. Karena saya juga di sini sebagai pemateri dan sekaligus sebagai mentor, maka saya akan menyampaikan beberapa hal penting tentang tahapan-tahapan menulis cerpen dengan nuansa sastra santun. Yang artinya poin kita pada siang hari ini ada dua, yaitu tahapan menulis cerita. Ya. Cek aja. Satu lagi adalah sastra santun. Baik, langsung saja. Pertama, tahapan menulis cerita, ada banyak jalan menuju Roma. Ini adalah salah satu ungkapan yang sangat-sangat populer yang menunjukkan bahwa tujuan memang hanya satu, tetapi jalan untuk ke tujuan kita merupakan sesuatu yang banyak. Artinya setiap orang memiliki caranya masing-masing. Suaranya kecil, apa iya? Enggak. Oh, cukup ya. Oh, mungkin itu kali. Iya, cukup, Kak. Cukup ya, oke. Tahapan menulis cerita ada banyak jalan menuju Roma, yang artinya setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk melakukan sesuatu. Ada yang kemudian ngepel dengan jalan mundur, ada kemudian yang ngepel dengan jalan maju, ya, meskipun katanya nggak ada gunanya karena kotor lagi gitu ya. Ada yang mungkin ngepel dengan pelan biasa, ada yang mungkin dengan pelan elektrik, ada yang mungkin dengan lap saja. Nah, artinya dalam banyak hal kita juga memiliki banyak cara dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam menulis cerita. Nah, sebelum kita menulis cerita, ada sesuatu yang sangat penting dalam menuliskan cerita adalah kekuatan ide, adalah inspirasi. Yang pada saya di sini mengingatkan kembali ya. Saya di sini mengingatkan kembali bahwa ketika kita di webinar yang pertama, yaitu bersama Nihati, kita sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan sebuah ide. Yang dimana ide ini didapatkan dari sebuah perjalanan, dari sebuah pertemuan, dari sebuah diskusi, dari sebuah konflik, dari sebuah fenomena. Apapun itu semua bisa dijadikan ide. Tergantung kita mau menangkap itu sebagai ide atau tidak. Tergantung kita mau menjadikan itu sebagai ide atau tidak. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya ada banyak sekali ide-ide yang terkadang kita tidak sadar bahwa itu bisa dijadikan sebagai sebuah cerita. Oke, lanjut. Lanjutnya, langsung saja. Dalam membuat cerpen, yang sebenarnya tidak hanya cerpen, namun juga novel, ya, tentu memiliki cara yang mirip, atau bahkan skenario film sekalipun, itu juga memiliki cara yang sama dalam tahapan-tahapan menulisnya. Nah, karena di sini kita diskusinya santai, ya, dalam artian jangan terlalu formal, nanti saya meminta beberapa audiens untuk menceritakan apa saja progresnya gitu ya, ide apa saja yang mau digunakan gitu ya, dan bagaimana kemudian membuat cerita itu menjadi menarik. Oke, pertama dalam tips menulis cerpen adalah membuat alur. Kenapa harus membuat alur? Agar tidak mengalami writer's block. Karena seringkali kalau tidak membuat alur, akhirnya di pertengahan itu berhenti. Kalau tidak membuat alur, akhirnya bingung menyelesaikan tulisannya. Kalau tidak membuat alur, akhirnya menemukan kebuntuan atau yang tadi disebut sebagai writer's block. Maka agar tidak mengalami writer's block,
teman-teman harus menentukan alurnya seperti apa. Atau dalam bahasa lain menentukan kerangka tulisannya seperti apa. Kira-kira poin-poinnya apa saja, lalu dari tiap type point ini barulah nanti dikembangkan. Seringkali kita punya ide, lupa untuk membuat alur. Sehingga, sekali lagi, kita mengalami yang disebut sebagai writer's block. Nah, ketika mengalami writer's block, apa yang harus kita lakukan? Menurut Kang Maman Suherman, beliau adalah seorang pimpinan redaksi dari Kompas, dan beliau sudah menjadi pimpinan redaksi pada usia 24 tahun, yang artinya sangat muda sekali. Beliau bilang bahwa ada 5 R. Ada 5 R cara agar kita tidak mengalami writer's block. Yang pertama adalah read, yaitu membaca. Tentu kalau teman-teman mau menulis tentu harus membaca. Suaranya ke sini kecil, Kak. Iyalah. Halo, halo, halo. Sebentar. Ya mungkin kurang dekat kayaknya. Kurang apa? Kurang. Kalau begini sudah jelas. Kurang dekat si headsetnya mungkin. Oh gitu. Nah, Oh oke oke. Ini kedengar, Isan. Maaf Oke, tadi. oke. Tadi suaranya kecil. Oh oke oke, siap siap. Nah seperti itu, Kak. Oke. Jadi saya harus pegang ya berarti. Baik, kemudian 5R tadi adalah pertama read, yang kemudian itu adalah membaca. Lalu kemudian adalah research, yaitu riset. Nah, riset ini artinya ya mungkin ya search lah ya, yang artinya membaca artikel mungkin gitu ya, atau melihat tips-tips di YouTube, atau mungkin kalau mau benar-benar riset ya datang ke lokasinya, datang kepada ahlinya, datang kepada pakarnya, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah reliable, yang artinya adalah mengecek kembali bahwa apa yang kita tulis sudah benar atau apa belum, terutama soal data. Kadang kita ingat sesuatu tetapi tidak ingat detailnya. Nah, misalnya saya ingin menyebutkan 5 negara yang paling literasi di dunia. Itu ada Finlandia, Islandia, Swedia, Swiss, dan Norwegia. Nah, terkadang saya suka lupa nih, ketuker gitu. Norwegia saya ganti jadi negara apa, Swedia saya ganti jadi negara apa. Atau ketika misalnya kita menyebutkan data angka, nah itu juga kadang sulit. Misalnya jumlah populasi di Indonesia berjumlah 250 juta, yang benar. Tetapi karena kita lupa angkanya, kita menyebutkan 300 juta misalnya. Nah, dalam tulisan, dalam menulis kita harus reliable. Kita harus cek kembali apakah benar yang kita tulis itu. Karena kalau salah, infonya menyesatkan. Kalau infonya menyesatkan, maka kita jugalah yang akan menjadi bertanggung jawab. Izin off cam, Kak? Iya, silahkan. Lalu kemudian yang keempat adalah reflektif, yang nanti kita juga akan bahas di sini, yaitu menanyakan kepada orang lain tentang karya kita. Nah, seringkali kemudian ada teman-teman yang bertanya sama saya, Kak Isan, kalau saya ini mau nulis, tapi saya bingung, Kak, mau refleksi ke siapa? Misalnya mau refleksi ke Kak Isannya sibuk. Mau refleksi ke Kak Mahya, lebih sibuk lagi, misalnya gitu ya. Lalu kemana saya harus refleksi gitu? Sedangkan saya sebagai maba belum banyak kenal nih sama orang-orang hebat gitu. Beda mungkin seperti Kak Isan yang mungkin udah kenal dengan banyak-banyak dosen gitu. Lalu untuk saya masih pemula, kemana refleksinya? Nah, sebenarnya refleksi yang terbaik adalah ke teman sendiri. Nah, supaya refleksinya itu berhasil, berarti punya strategi. Nah, salah satu strateginya adalah jangan kirim file, tetapi berikan bentuk fisik. Jadi ada effort, ya, harus ada usaha, ya. Jadi jangan kemudian, aduh, saya mau nerbitin buku, tapi mau ngeprint, aduh, dihitung-hitung kalau ngeprint naskah ini habis 20.000. Padahal kalau kita ke kafe bisa habis 50.000 gitu kan. Ya artinya biaya ke kafe sama biaya nyetak
naskah lebih mahalan biaya ke kafe, ya gitu kan. Nah, jadi harus ada effort. Artinya apa? Ketika kemudian teman-teman mau merefleksikan karya teman-teman, cobalah di print. Saya yakin kalau udah di print lalu dikasih ke teman-teman pasti baca karena menghargai. Nah, tapi kalau bisa nyari teman yang objektif, jangan nyari teman yang people pleaser atau orang yang gak enakan. Makanya terkadang punya teman-teman yang mulutnya pedes itu menolong gitu ya, menolong kita. Walaupun banyak teman-teman kita yang sebenarnya lebih ke people pleaser gitu ya. Artinya, San bagus gak punya? Iya bagus kok, bagus gitu. Nah, kalau temen yang model kayak gini nggak cocok jadi reflektif. Nah, gitu ya. Jadi yang cocok jadi reflektif itu yang kalau bisa bahasanya agak kasar dikit juga nggak masalah. Tapi bukan berarti saya membolehkan bahasa kasar ya. Dalam artian bahasanya mungkin sarkasme gitu. Udah, apaan nih kayak gini, nggak ada bagus-bagusnya gitu. Justru yang kayak gitulah yang kadang membuat kita semakin refleksi gitu ya. Nah, jadi cari teman yang kemudian cocok untuk merefleksikan karya kita. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, tidak harus kepada penulis. Refleksi itu bahkan kepada orang awam itu lebih bagus. Bahkan kepada teman sebaya kita itu lebih bagus. Karena mereka biasanya lebih jujur. Kalau kayak saya, menilai itu berdasarkan teknik. Berdasarkan wawasan. Yang artinya bagi saya bisa jelek. Tetapi bagi teman-teman yang awam bisa jadi nggak jelek misalnya. Ya, karena setiap orang literasinya berbeda, setiap orang pengalamannya berbeda. Kalau teman-teman kalian sudah banyak yang bilang bagus, artinya refleksi kalian berhasil. Artinya karyanya sudah waktunya untuk diterbitkan, misalnya. Lalu kemudian R yang kelima adalah write, yaitu menulis. Jadi ya tetap harus teman-teman harus memulai untuk menulis. Ya. Nah, jadi dalam membuat alur ini, teman-teman harus jelas alurnya mau dibawa kemana. Ya. Tetapi apakah cukup di membuat alur? Kita belum selesai. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah membuat premis atau yang disebut sebagai log line. Artinya apa? Buatlah satu kalimat dari ceritamu dengan karakter, tujuan, dan halangan. Ada 3. Karakter, tujuan, halangan. Contoh. Ada seorang kuntilanak yang ingin pergi ke Mesir, namun tidak punya paspor. Nah, udah. Jadi ketika kamu menceritakan ceritamu dengan satu kalimat, dengan satu narasi, atau mungkin agak panjang dengan satu paragraf, itu yang disebut dengan premis. Nah, contoh, premis dari film biografi kangge pada di ziarahan kurang nyata ayeuna ziarah. Oke, ada yang lagi di bis. Contoh misalnya film apa yang bagus ya? Salah satu film terbaik saya adalah Miracle in Cell Number 7. Itu premisnya adalah seorang autis ingin bebas, namun dia difitnah oleh ayah dari si korban. Jadi premis adalah ringkasan dari cerita kita. Karakter, tujuan, dan halangan. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman di sini nih. Ya, jadi setiap film itu pasti ada ini, karakter, tujuan, dan halangan. Contoh yang terkenal lain apa? Spider-Man. Spider-Man adalah seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan manusia, namun dia masih kecil. Spider-Man. Iron Man. Dia adalah seorang pahlawan yang memiliki teknologi bagus. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia dari hal-hal yang jahat, namun dia adalah seseorang yang narsis. Gitu. Ya. Jadi apa di setiap film itu ada halangannya? Ada pasti.
Bahkan karakter yang sempurna ada. Misalnya ada orang nulis karakter yang sempurna. Misalnya Jalal lah di sini. Jalal adalah seseorang yang sempurna. Namun dia bingung menemukan di mana ketidaksempurnaannya. Jadi bahkan ketika kita menceritakan karakter yang sempurna, dia tetap punya halangan. Yaitu halangannya adalah dia bingung menemukan ketidaksempurnaannya. Wede. Nah, Jalal terbang nih digini nih, waduh seneng dia. Habis ini gedung Ibnu Sina jebol ya. Nggak tahu di Mabna apa itu si Jalal. Ya, jadi Langsung ke cerita. surga ya. Oh, gitu. Jadi ceritakanlah cerita kalian dengan satu premis. Nah, jadi ketika kalian sudah punya premis ini, kalian tidak akan keluar dari cerita utama. Gitu. Kalian akan tahu di mana batasan-batasan cerita ini tidak berisi dua cerita. Kalian akan punya batasan bahwa cerita ini tidak membingungkan, gitu ya. Meskipun nanti di level yang lebih tinggi banyak cerita-cerita yang membingungkan gitu, atau yang disebut sebagai tanpa akhiran. Seperti cerpen-cerpennya Gusmus itu sengaja tidak diberikan klimaks supaya kita sendiri yang menyimpulkan gitu. Ya, tapi itu biasanya levelnya udah tinggi. Nah, karena kita ini masih pemula, kita pakai cara yang tentunya masih pemula juga, yaitu dengan membuat premis itu. Ya. Jadi kayak misalnya film di Indonesia apalagi Surga yang Tak Dirindukan, mungkin teman-teman tahu, adalah seorang laki-laki yang berpoligami, namun istri pertamanya tidak merestui. Nah, gitu. Yang artinya akan ada konflik nanti di situ. Nah, jadi cerita yang bagus adalah cerita yang memiliki konflik yang tepat gitu. Nah, itu sering disampaikan di seminar-seminar penulisan biasanya. Ya. Nah, oke. Tadi saya sudah mencontohkan banyak hal dari premis atau yang disebut sebagai logline. Nah, logline ini adalah yang nanti misalnya teman-teman adalah seorang sutradara, teman-teman meyakinkan kepada produser ya gitu ya, tentang apa yang teman-teman ingin jadikan film. Nah, misalnya Radit membuat film Hangout. Hangout adalah tentang 9 orang artis yang pergi ke suatu pulau dan mereka terbunuh, namun tidak ditemukan siapa pembunuhnya. Atau namun dipertanyakan siapa pembunuhnya. Nah, itu kan kita jelasin hanya satu kalimat tuh. Nah, kira-kira dari cerita teman ini, adakah yang sudah punya premis atau jangan-jangan yang sudah teman-teman tulis masih belum punya premis? Nah, di sini ada Isma sebagai MC tadi. Nah, coba Isma ceritakan apa premis dari cerita yang sedang Anda tulis. Halo Isma, halo. Iya, Kak. Oke, apa premisnya? Jadi premis di sini kan menyangkut 3 hal ya, Kak, yang tadi Iya, sudah betul. ada karakter, tujuan, dan halangan. Oke. Nah, insya Allah di cerita yang saya tulis itu sudah ada ketiga-tiganya. Yang pertama karakternya seorang mahasiswa yang menjadi santri, kemudian tujuannya ia menjadi mahasiswa dan santri itu apa, dan halangannya ada juga, Kak. Halangannya yaitu dia itu tidak diterima oleh yang kemarin saya ceritakan oleh nenek dan orang tuanya, sehingga ia harus mencari jalan lain untuk terus melanjutkan pendidikan tanpa dibantu oleh kedua orang ia tersebut. Oke, terima kasih Isma. Jadi sudah ketemu ya antara karakter, tujuan, dan halangan. Oke. Lalu kemudian di sini ada siapa lagi mungkin yang mau bersuara? Lutfia Hamidah, UIN Malang. Oke. Apakah ada? Apakah hadir? Siapa ini? Ini banyak yang nggak on cam ya.
Teman-teman harap on cam ya, teman-teman. Oke, yang bisa on cam, kalau lagi nggak bisa ya nggak masalah. Saidati Herlina, oke, yang karena on cam Saidati Herlina. Herlin, apa premis dari cerita Anda? Santri biasa yang ingin menikah dengan hafid 30 juz tapi terhalang restu kiai. Oke. Oke, terhalang restu ya. Restu itu adalah jalan terakhir dalam perjalanan kisah asmara gitu ya. Biasanya udah cocok restu gitu ya. Bagus bagus. Jadi apa ya? Memotong kisah itu di ujung gitu di belakang ya. Nah, itu bisa jadi plot twist nanti itu. Oke, bagus. Selainnya mungkin ya oke itu karena yang on cam itu aja. Oke ya. Jadi harus membuat premis. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat 3 babak, yang artinya dalam setiap menulis cerita, ya, karena kita di sini berbicara cerpen, maka buatlah 3 babak, yaitu yang pertama keinginan, lalu kemudian usahanya atau effortnya, lalu yang terakhir adalah berhasil atau tidak. Kayak tadi misalnya cerita kuntilanak yang mau ke Mesir, namun tidak punya paspor. Nah, kemudian diceritakan di pertamanya itu, kenapa nih kuntilanak? Dia harus ke Mesir ini kenapa? Kenapa dia punya keinginan ingin ke Mesir? Nah, misalnya diceritakan bahwa kuntilanak ini punya keponakan di Mesir yang keponakannya itu punya utang sama dia misalnya. Sehingga dia mau menghantui keponakannya gitu ya, mau mendatangi keponakannya untuk menagih hutang gitu. Maka usaha yang dilakukan adalah dia pergi dengan cara travel gitu ya, ke travel atau mungkin langsung ke bandara gitu. Maka usahanya bagaimana? Apa dia nanti pura-pura jadi manusia dulu gitu kan? Lalu kemudian ke kantor Dukcapil gitu, apa membuat EKTP dulu gitu misalnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah hasil atau tidak. Kira-kira klimaksnya akan seperti apa? Kira-kira usahanya berhasil atau tidak? Nah, itu adalah 3 babak dalam menulis cerpen. Nah, ini hanya oh ya Safarina silakan Safarina. Oke. Silakan. Nggak apa-apa, nggak on cam, nggak apa-apa. Safarina. Oke. Silakan Safarina. Ini suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan. Iya, jadi sebenarnya ini sederhana sih. Saya bukan gimana sih Kak? Saya tipe cerpennya itu bukan cerpen yang kayak mengambil latar waktu selama 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Jadi kayak satu kejadian terus selesai udah gitu doang. Iya. Kayak Cinta Tapi dalam Lokasi. satu bisa Ya. dibilang kayak gitu, tapi Oh iya, konteksnya oke. beda lagi. Oke. Premisnya kayak gini Kak, saya tulis di ini ya di chat. Premisnya kayak gini, seorang mantan santri yang menjadi supir taksi di luar negeri demi menabung untuk biaya pernikahannya. Tapi suatu hari ia malah mendapatkan penumpang yang tidak terduga. Oh, saya tahu ini yang tidak terduganya siapa, monyet ya. Oh bukan. Oh enggak, ini emot ya. Oke, jadi karakternya adalah mantan santri. Yang kemudian juga akan diperdebatkan ini, apakah ada istilah mantan santri? Yoi kan. Bagi yang para santri juga merasa kaget nih dengan istilah mantan santri ini. Aduh, kayaknya salah istilah ini. Enggak apa-apa. Justru bagus. Ada kesan fenomenal ya mungkin, fenomenal. Karena sepemahaman santri, mereka itu selalu diajarkan tidak ada mantan santri sampai kapanpun kalian adalah santri sekalipun kalian di rumah gitu. Nah, kamu menulis mantan santri ini justru sesuatu yang menarik, ya, sesuatu yang menarik. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian punya tujuan, berarti karakternya seorang mantan santri yang menjadi supir taksi, ya, di luar negeri. Nah, itu karakternya. Tujuannya adalah menabung untuk biaya pernikahan. Nah, yang artinya dia sekarang sedang struggle ya. Yang artinya dia sedang dalam perjalanan gitu ya, dalam perjalanan perjuangan gitu. Lalu kemudian hambatannya atau halangannya adalah
ia menemukan penumpang yang tidak terduga. Nah, gitu ya. Oke, ini bagus, bagus. Dan nanti 3 babaknya juga sama, yaitu keinginannya. Ibarat kata kamu mau menulis 9 halaman, maka keinginannya 3 halaman, usahanya 3 halaman, lalu hasil atau tidaknya 3 halaman. Itu yang proporsional. Gitu. Tetapi kalau misalnya nanti mau diceritakan hasilnya cuma 1 halaman juga bisa, atau keinginannya cuma 2 halaman juga bisa, atau berapapun juga bisa. Tetapi sebisa mungkin buatlah 3 babak. 3 babak ini ya. Itu. Oke, siapa namanya? Kepada Safarina. Terima kasih atas sharingnya. Oke. Terima kasih juga, Kak. Oke. Nah, ya. Jadi membuat 3 babak ini sangat penting. Ya. Dan 3 babak ini sebenarnya bisa diambil dari premis. Meskipun tidak benar-benar sama karena di premis itu karakter, tujuan dan halangan, sedangkan membuat 3 babak ini keinginan, usaha, hasil atau tidak. Gitu. Yang nanti tujuan dan halangannya itu berada di usaha. Ya, jadi di usaha itu akan diceritakan tujuannya, akan diceritakan halangannya. Atau juga bisa tujuannya diceritakan di keinginan, halangannya diceritakan ketika dia berusaha. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dalam menulis itu jangan sampai saklek. Terutama karena kita ini menulis fiksi, gitu ya. Menulis fiksi yang artinya tidak ada aturan yang membatasi. Ya meskipun secara penulisan tetap misalnya harus fontnya berapa besarnya, lalu spasinya berapa, kalau kayak gitu tetap ada. Tetapi dalam gaya penulisannya harus lebih bebas daripada karya non fiksi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya penting untuk diperhatikan. Nah, penting untuk diperhatikan. Pertama adalah ketika bercerita gunakan nama populer sebisa mungkin. Ya. Bukan berarti ketika ada nama yang tidak populer kita salahkan, bukan. Tetapi sebisa mungkin gunakan nama yang populer. Nggak usah jauh-jauh, teman dalam kehidupan kita aja. Ya. Jadi jangan sampai nanti menggunakan karakter yang namanya sulit seperti Black Widow misalnya. Black Widow adalah seseorang misalnya. Nah, itu akan sangat tidak ramah di otak kita. Makanya kayak Radit setiap menulis karakter itu selalu karakter dari teman-temannya sendiri. Meskipun kadang ada nama panggilan temennya yang mungkin agak aneh gitu ya. Kayak Indra Firmawan itu pernah bercerita bahwa dia punya teman namanya Pengki. Nah, meskipun nama orang zaman dulu ada namanya Pengki, cuman kan kalau hari ini Pengki itu cukup aneh gitu. Makanya dia menggunakan karakter malam minggu Miko. Nah, Miko itu kan banyak ya. Jadi karena agar terkesan sesuai realita. Nah, misalnya saya, dari semua teman saya yang paling berkesan adalah namanya Bambang misalnya. Nah, Bambang itu kan populer ya. Oh, Bambang, hampir semua ada gitu ya. Atau misalnya Selamat. Nah, Selamat kan di mana-mana ada ya yang namanya Selamat. Lalu kemudian selanjutnya adalah perlihatkan, jangan beritahu. Nah, perlihatkan, jangan beritahu. Seringkali teman-teman ketika bercerita itu memberitahu, bukan memperlihatkan. Misalnya, Ihsan adalah seorang mahasiswa yang pintar. Itu namanya memperlihatkan. Itu namanya memberitahu, bukan memperlihatkan. Ya. Iya, itu namanya memberitahu, bukan perlihatkan. Jadi sebutkan tanda-tandanya, bukan sifatnya. Jadi ceritakan aja, misalnya Ihsan dalam 1 tahun mendapatkan 20 piala. Yang kemudian disimpulkan bahwa Ihsan adalah mahasiswa berprestasi. Nah, seringkali cerpen-cerpen yang pemula itu mereka terlalu menyebutkan sifat, bukan tanda-tandanya. Misal, Jalal adalah seorang playboy. Nah, itu sifat. Nggak boleh, bukan nggak bagus disebutkan. Tapi bagusnya begini, Jalal keluar dari kantin Ma'had. Di tangan kanannya ada 3 ukhti-ukhti yang bergandeng.
di tangan kirinya ada tante-tante yang sedang mengelus kepalanya. Nah, kalau kayak gini kan orang langsung paham, waduh berarti yang namanya Jalal ini seorang playboy gitu. Jadi perlihatkan, jangan beritahu. Ya. Misalnya saya adalah seorang yang insomnia. Saya nggak usah bilang, saya adalah seorang insomnia. Nggak usah. Tapi ceritakan saja. Perlihatkan saja. Saya sangat sulit tertidur di jam 8 sampai jam 10 malam. Sehingga saya selalu overthinking di jam-jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah, yang kemudian orang akan menyimpulkan, oh ternyata karakternya ini adalah karakter yang insomnia. Kira-kira teman-teman di sini apa nih usahanya untuk kemudian memperlihatkan tapi jangan memberitahu? Oke, Herlina mungkin boleh. Ayo Herlina. Mic-nya belum dihidupkan, Mbak. Oke. Bentar. Oke, sudah Mbak Herlin. Oke. Yang ini Oke. sih apa namanya? Ini nih, kan ada satu karakter yang dia itu kayak nggak senang basa-basi, terus akhirnya di sini saya cerita kalau pas cetan dia itu ya ini apa namanya? Ada centang biru doang gitu loh, nggak ada balasan lagi gitu. Kalau nggak ada, Oke. Jadi kalau centang nggak biru penting udah selesai. adalah tanda bahwa dia Nggak senang semacam basa-basi. cuek gitu ya, nggak suka basa-basi ya, betul. Oke, jadi betul seperti itu adalah perlihatkan, jangan beritahu. Nah, karena seringkali penulis-penulis pemula itu menyebutkan sifatnya, sehingga kita sebagai pembaca itu tidak dibiarkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan karakter ini seperti apa. Padahal kalau udah disebut misalnya Ihsan adalah seorang yang penyayang, ya udah orang kan langsung nebak, oh penyayang berarti karakter gini. Jadi mendingan nggak usah disebut penyayangnya, tapi disebutkan penyayangnya seperti apa. Ia bahkan rela ketika ia mau menyuapi nasi ke mulutnya, lalu ada yang meminta kepadanya, ia pun akan memberikan suapan itu. Itu kan menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang penyayang. Ya. Jadi poin yang kedua adalah perlihatkan, jangan beritahu. Lalu kemudian yang poin ketiga adalah kalimat pertama. Ya, mulai dari tengah dengan action dan buat penasaran. Seringkali cerpenis pemula, ya nggak usah disebut cerpenis lah, para pemula, termasuk saya juga mungkin sebagai pemula, itu langsung menceritakan kalimat pertama dengan sesuatu yang amat sering. Misalnya, matahari menyinari pagi. Nah, itu sangat sering itu ya. Atau aku bangun tidur. Aku terbangun dari mimpiku. Nah, itu kan biasanya kalimat pertama tuh begitu. Seakan-akan membuat cerita itu harus dari pagi gitu. Seakan-akan membuat cerita itu harus dari terbitnya matahari gitu. Padahal ceritakan aja, mulai dari tengah. Poin tengahnya apa? Misalnya cerita tentang film horor atau film thriller gitu ya. Ayahku menggedor pintuku. Pintuku digedor oleh ayahku. Padahal aku masih kebingungan di mana aku harus menyembunyikan mayat ini. Wah, itu kan kalimat pertama tuh udah membuat, wah, berarti ini ceritanya tentang
apa ya, pembunuhan nih, ya gitu-gitu. Jadi mulai dari tengah. Nah, misalnya salah satu cerpen Radit yang cukup terkenal itu adalah saya lupa judulnya. Atau Gus Ja'far. Gus Ja'far salah satu cerpen terbaik karya dari Gus Mus. Nah, itu dari kalimat awal ya, kalimat pertamanya. Gus Mus sudah menceritakan bahwa Gus Ja'far meramal bahwa kakek-kakek yang datang ke rumahnya minggu depan akan meninggal. Nah, itu sebenarnya cerita tengahnya itu, tetapi ditaruh di awal. Nah, jadi center pointnya sebisa mungkin ditaruh di kalimat pertama. Karena sekali lagi paragraf pertama, 10 detik pertama, apalagi kalau dalam apalagi ya. Ya, paragraf pertama atau 5 detik pertama itu adalah penentu apakah orang mau meneruskan untuk menonton video kita atau orang mau membaca karya kita. Nah, maka mulai dari tengah itu. Lalu dengan action yang tadi, actionnya adalah saya kebingungan di mana saya harus menyembunyikan mayatnya. Lalu buat penasaran, oh ditaruh di mana ya mayat? Nah, gitu ya. Atau misalnya cerita yang romantis, kalau misalnya nggak suka dengan cerita kriminal. Saya pun duduk termenung di hadapannya. Lalu dia pun berkata kepada saya, sejak kapan kamu selingkuh? itu kalimat pertama yang akan membuat orang penasaran. Itu kalimat pertama yang akan membuat orang tertarik dengan bacaan selanjutnya. Yang kemudian orang akan bertanya, kira-kira kok bisa ketahuan selingkuh? Yang kemudian menjadi pertanyaan, kira-kira kenapa kok dia orang sebaik itu bisa selingkuh? Nah, gitu ya. Jadi kalimat pertama akan sangat menentukan cerita itu akan menarik atau tidak. Lalu kemudian yang terakhir adalah di sesi ini, maksudnya di slide ini, yaitu biasakan menulis jelek. Draft bagus adalah ketika cukup menghapus koma dan titiknya. Jadi teman-teman jangan takut, setiap karya teman-teman itu adalah karya yang jelek. Karena kalau kita sudah menganggap karya kita bagus, maka kita akan berhenti berkarya. Jadi ya, yang kita tulis itu adalah sesuatu yang jelek. Untuk menentukan draft kita sudah bagus adalah ketika hanya cukup menghapus koma dan titiknya. Artinya, oh ternyata komanya salah tadi. Oh ternyata komanya harusnya di sini. Oh ternyata titiknya harusnya di sini. Oh ternyata titiknya ini kebanyakan. Oh ternyata titiknya kurang. Nah itu baru draft yang bagus. Tetapi kalau kita masih menulis di awal, biasanya menulis jelek. Sehingga yang diganti bukan hanya koma dan titik, tetapi yang diganti adalah keseluruhan cerita misalnya. Tapi sekali lagi ini adalah proses. Jadi jangan takut untuk menulis sesuatu yang jelek. Karena kita belajar dari tulisan-tulisan kita yang jelek itu. Ya. Oke. Lanjut. Menjadi penulis harus suka dengan karya sendiri. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah kita harus menjadi penulis yang idealis, yang sesuai dengan karakter kita, atau mau menjadi penulis yang mengikuti pasar. Nah, misalnya sekarang lagi rame soal lagunya Tulus, hati-hati di jalan ya. Ya hati-hati di jalan ya, nggak salah judulnya. Nah, kemudian karena lagi rame, maka kita mengikuti pasar. Akhirnya kita menceritakan tentang friendzone, menceritakan tentang pacaran lama tapi nggak kunjung nikah, gitu misalnya, atau nggak dikasih kepastian. Nah, maka ketika kita ditanya, ya, ketika kemudian kita bingung mau memilih untuk menjadi yang idealis atau mau menjadi yang mengikuti pasar, maka jadilah penulis yang suka dengan karyanya sendiri. Karena ketika menjadi penulis yang suka dengan karyanya sendiri, sekalipun pasar tidak menerima, dia tidak akan sakit hati. Yang membuat kita sakit hati ketika menulis adalah ketika tulisan kita tidak disukai banyak orang. Meskipun tulisan yang baik
sastra yang baik adalah sastra yang mewakili banyak orang. Nah, nanti kita akan bahas di sastra santri itu. Tetapi dalam proses, yang paling pertama adalah jadilah penulis yang suka dengan karyanya sendiri. Karena orang lain udah nggak suka dengan karya kamu, jangan sampai kamu sendiri nggak suka dengan karya kamu. Gitu kira-kira. Karena udah banyak orang yang membenci kita, jangan sampai kita membenci diri kita sendiri. Ya, itu adalah motivasi yang berbentuk demotivasi. Oke. Kemudian lanjut, Plato mengatakan, ya teman-teman bagi yang nggak tahu Plato adalah seorang filsuf. Dia mengatakan sastra adalah makanan jiwa. Yang artinya apa yang kita tulis, apa yang kita baca, lalu kemudian itu adalah sastra, itu adalah makanan jiwa. Yang artinya kalau kita mengenyangkan perut dengan makanan, maka untuk mengenyangkan jiwa kita, tumpah ya? Oh enggak. Maka untuk kita menyenangkan jiwa kita, untuk memberi asupan kepada jiwa kita adalah dengan sastra. Ketika saya kemudian menentukan webinar kali ini adalah tentang sastra, itu banyak yang komen gitu. Kak Isan kan bukan anak sastra, anak pendidikan gitu ya. Kok bicaranya sastra? Gitu. Makanya saya menulis di caption Instagram saya di story. Tema ini saya pilih adalah salah satu cara saya agar belajar dan melawan zona nyaman saya sendiri. Zona nyaman saya adalah berbicara tentang public speaking, berbicara tentang literasi secara umum, berbicara tentang kitab kuning, berbicara tentang prestasi, motivasi, gitu-gitu. Sehingga ketika saya menulis ini, bahkan ada yang bertanya gitu, emang cerpen karya kamu mana? Emang udah juara berapa cerpen? Gitu. Emang cerpen kamu sudah berapa banyak yang baca? Coba dong, saya pengen tahu gitu. Ya walaupun saya jawab ya saya belum punya itu. Justru dengan cara seperti ini adalah cara saya untuk mulai menulis cerpen saya sendiri. Yang pada kesempatan kali ini kita tidak hanya membahas cerpen, tapi kita membahas sastra santri. Itu ya. Oke. Jadi teman-teman akan menghadapi orang-orang yang kemudian mempertanyakan eksistensi teman-teman. Kayak saya jurusan PB, aku berbicara sastra. Saya bisa menjawab, saya adalah santri dari Dr. Halim Bizuhdi. Yang dimana beliau adalah mantan ketua jurusan sastra Arab. Yang sekarang menjadi wakil dekan 1 Fakultas Humaniora. Yang artinya saya masih berhak untuk berbicara tentang sastra karena saya berada di pesantren dari seorang pengasuh sebagai sastrawan. Nah, tetapi terkadang ada beberapa orang yang memang mempertanyakan itu bukan pengen tahu, tetapi hanya ingin menggoyahkan kita saja. Ya. Jadi ya terkadang ada yang harus dijawab, terkadang juga tidak harus dijawab pertanyaan seperti itu. Oke lanjut. Sastrawan santri legenda. Ya. Di antara sastrawan yang harus kita kenal, ya minimal tahu namanya, itu ada 3, yaitu Gus Mus, lalu Dr. Zawawi Imron, dan Ahmad Tohari. Gus Mus memiliki banyak karya, salah satunya adalah Gus Ja'far. Bagi teman-teman yang belum baca, silakan baca. Atau bagi teman-teman yang malas baca, saya ceritakan di sini. Gus Ja'far adalah seseorang yang bisa melihat masa depan atau disebut sebagai kasyaf. Nah, ini cerita versi saya, jadi kalau baca di cerpennya akan lebih dapat lagi feel-nya. Gus Ja'far kemudian menemui perempuan yang jalannya bungkuk. Lalu Gus Ja'far bilang, minggu depan kamu ada yang lamar. Dan ternyata benar, minggu depan ada yang lamar. Gus Ja'far pun melihat seorang kakek-kakek yang nafasnya sulit. Lalu kata Gus Ja'far meninggal. Dan Gus Ja'far pun dan kakek-kakek itu pun meninggal. Sampai akhirnya Gus Ja'far pun dimimpi
dimimpin oleh ayahnya. Dalam mimpinya tersebut, ayahnya bilang, Ja'far, ilmumu masih belum cukup untuk memimpin pesantren. Oleh karena itu, pergilah engkau ke satu gunung dan belajarlah dengan Kiai Tawakal. Akhirnya Gus Ja'far pun bangun dari tidurnya dan pergi ke hutan, ke gunung untuk menemui Kiai Tawakal itu. Akhirnya berjalanlah Gus Ja'far, lalu sampai mencari Kiai Tawakal yang sangat sulit untuk ditemui, sangat sulit sekali untuk ditemukan, sampai akhirnya bertemu dengan Kiai Tawakal yang sedang mengajar. Setelah selesai mengajar, Gus Ja'far yang bisa melihat masa depan ini atau kasyaf, atau mungkin bahasa yang lebih populer adalah indigo, gitu ya. Itu Gus Ja'far kemudian melihat di jidatnya si Kiai Tawakal ini ada tulisan Ahlun Nar, yang artinya ahli neraka. Gus Ja'far pun langsung, ini apa benar ini? Ini benar Kiai Tawakal yang disuruh saya belajar sama ayah saya? Oh enggak ini. Kayaknya tulisan ahli neraka ini bohong ini. Oh iya, ini kayaknya pikiran saya doang lagi capek ini. Akhirnya Kiai Tawakal wudhu. Setelah Kiai Tawakal wudhu, tulisan ahli nerakanya makin gede, makin terang. Wah, Gus Ja'far makin mikirin. Kenapa ya? Katanya ini Kiai. Bahkan ada yang bilang Kiai Sakti. Bahkan ada yang bilang ini wali. Bahkan kata ayah saya ini wali. Kasih Allah. Tapi kalau tulisan ahli neraka. Akhirnya Gus Ja'far pun punya konflik, yaitu mencari kenapa ada tulisan Ahlun Nar di seorang yang bahkan disebut sebagai wali. Itu kalau kita jadi Gus Ja'far mungkin kita udah gila kali mikirin kayak gitu. Ya, udah pasti gila mungkin. Nah, akhirnya Gus Ja'far pun mengikuti kegiatannya Kiai Tawakal yang kemudian diceritakan cukup panjang. Sampai akhirnya di perjalanan mengikuti, tiba-tiba Kiai Tawakal tidak pulang ke pondok, tetapi malah pulang ke warung remang-remang. Atau kalau sekarang mungkin diskotik. Nah, zaman dulunya warung remang-remang gitu. Dan di situ banyak perempuan-perempuan yang maaf gitu lah. Berpakaian yang terbuka gitu lah. Gus Ja'far pun melihat dari kejauhan. Oh, ternyata Kiai Tawakal tuh ini tuh kenapa tuh ada tulisan Ahlun Nar. Dah, lagi mikirin kayak gitu tiba-tiba Kiai Tawakal manggil, "Ja'far, sini. Sini, Ja'far. Makan gorengan." Nah, ini pisang goreng paling enak sedesa ini. Wah, Gus Ja'far deg-degan dong. Waduh, saya ketahuan ngikutin dong. Saya ketahuan. Tapi ketakutan dia itu hilang lama-lama karena Kiai Tawakal ngajak ngobrol terus. Lalu kemudian setelah itu, Gus Ja'far pun akhirnya pulang sama Kiai Tawakal melewati jalan yang tidak biasa. Yang kemudian Gus Ja'far pun melewati satu sungai dan Kiai Tawakal berjalan di atas air. Jadi ngelewatin sungainya tuh nggak tenggelam, tapi jalan di atas air. Atau kalau di zaman sekarang anak-anak mungkin melihat ini adalah Naruto. Nah, Naruto kan itu bisa jalan di atas air gitu ya. Nah, setelah jalan di atas air, Gus Ja'far pun otomatis berenang. Ya, karena tentu Gus Ja'far tidak memiliki kemampuan itu. Gus Ja'far semakin bingung. Yang bisa jalan di atas air itu kan wali. Punya karomah. Punya keistimewaan. Tapi kok kenapa ada tulisan ahli neraka? Akhirnya, setelah Gus Ja'far membersihkan bajunya, ngeringkan bajunya, lalu kemudian Kiai Tawakal pun bilang sama Gus Ja'far, "Ja'far, kamu selama ini ikutin saya." Wah, langsung. Itu kalau ibarat kata kayak kena petir lah gitu ya. Langsung ketar-ketir pokoknya Gus Ja'far. "Kok tahu, Kiai?" "Iya, saya tahu. Kamu selama ini penasaran kan sama tulisan ahli neraka di sini." Makin kaget. Ya Allah, ternyata Kiai Tawakal tahu. Yang kemudian Gus Ja'far di situ diam aja. "Iya, Kiai." Itu. Akhirnya Kiainya bilang, "Ja'far,
Kamu tahu gak kenapa ayahmu menyuruh kamu untuk belajar bersama saya? Agar kamu mengalami hari ini. Saya ingin kamu belajar bahwa orang-orang seperti saya yang dianggap kiai, yang dianggap ustadz, bisa jadi adalah ahli neraka. Sedangkan orang-orang yang tadi kamu lihat di warung-warung yang remang-remang itu, bisa jadi mereka adalah ahli surga. Kenapa? Karena dosa mereka lebih mudah diampuni daripada dosa saya sebagai seorang ustadz. Mereka misalnya minum minuman keras. Mereka misalnya tidak sholat. Itu adalah dosa yang sangat mudah diampuni. Karena itu adalah dosa zahir. Sedangkan kamu, Ja'far, dan saya, kita adalah Gus dan Kiai. Cobaan kita bukan itu. Cobaan kita adalah soal hati. Dosa kita bukan seperti mereka. Dosa kita adalah merasa baik terhadap diri sendiri. Dosa kita adalah ketika kita ujub. Dosa kita adalah ketika kita ria. Dosa kita adalah ketika kita takabur. Bukankah dosa kita ini akan lebih membuat kita masuk neraka ketimbang dosa mereka yang di sana? Bukankah dosa kita ini akan lebih sulit disembuhkan daripada dosa-dosa mereka? Maka pada hari ini kamu belajar bahwa kemampuan kamu bisa melihat masa depan orang lain bukan untuk menghakimi orang lain, justru untuk kamu melihat kepada diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah menganggap orang ahli neraka, ahli surga, karena yang memiliki hak prerogatif itu hanyalah Allah. Lalu Kiai Tawakal pun pamit, dan semenjak itu Gus Ja'far tidak pernah menemukan Kiai Tawakal lagi. Apa yang bisa kita pelajari? Banyak. Salah satunya adalah jangan sampai kita melihat orang hari ini, tapi lihatlah orang esok hari. Hari ini saya mungkin sebagai ustadz, saya sebagai orang yang soleh santri. Tapi apa yang bisa menjamin bahwa saya besok mati dalam keadaan husnul khatimah? Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun yang sangat membenci Nabi pada awalnya, bahkan ingin memenggal kepala Nabi saat itu ketika tahu adiknya masuk Islam. Sekarang Sayyidina Umar bin Khattab berbaring di makam Nabi. Yang artinya manusia selalu berubah. Teman kita yang mungkin terlihat bodoh hari ini, ternyata 5 tahun mendatang menjadi CEO dari sebuah perusahaan. Teman kita yang mungkin menyebalkan hari ini, ternyata dia menjadi ustadz dari sebuah pesantren. Yang artinya sekali lagi, kita tidak pernah bisa menghakimi seseorang hanya dari dia hari ini. Nah, itulah salah satu karya dari Gus Mus yang menurut saya sangat-sangat bagus sekali, merefleksikan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini berada dalam ketidakpastian dalam hidup. Kita ini berada di bawah takdir Allah, yang artinya mau kita merencanakan sebagus apapun, ketika Allah sudah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Innama gimana? Aroda kung fayakun ya. Ya, kung fayakun. Ya, itu salah satu karya dari Gus Mus ya, yang saya sangat ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Lalu kemudian selanjutnya adalah Kiai Zawi Imran, yang beliau menuliskan banyak puisi. Ya, beliau dari Madura, yaitu beliau pengasuh pesantren Ilmu Giri Yogyakarta. Ya. Salah satu puisi yang terkenal adalah bagaimana aku bisa menyalahkan apa yang hujan-hujan itu. Aku bagaimana aku bisa menyalahkan bahwa saya lupa. Ya, jadi ada puisinya yang sangat bagus itu ya dari Kiai Zawi. Lalu kemudian selanjutnya adalah Ahmad Tohari, beliau adalah penulis dari Ronggeng Dukuh Paruk, yaitu sebuah trilogi dari novel yang sangat ternama. Beliau adalah putra Kiai di Banyumas, Jawa Tengah.
Karena kita lama bercerita tentang Gusmus tadi ya, jadi kita cepatkan. Kemudian selanjutnya adalah sastrawan santri hari ini, tentunya ada sangat banyak ya, tetapi saya hanya mengambil 6 saja, di antaranya adalah Badrus Soleh, atau dikenal dengan disebut Raedu Basya. Raedu itu artinya Lora Edu. Lora itu bahasa Gus di Madura. Beliau menulis Hadroh Kiai dan Sastrawan Santri. Jadi Sastrawan Santri ini saya ambil dari buku beliau yang merupakan hasil tesis beliau di UGM Yogyakarta. Lalu kemudian ada Kaisan, suaranya agak kecil-kecil, iya dah. Ini mungkin jaringan atau apa ya? Oke, saya lanjut dulu. Lalu kemudian ada Halimi Zuhdi. Nah, ini pengasuh saya. Buku karya beliau adalah 76 Fatwa Cinta. Ya. Lalu kemudian ada Ning Najhati Sharma, yaitu 2 barista, yang menceritakan tentang poligami yang disebabkan oleh karena tidak kunjung punya anak, gitu ya. Yang artinya kalau hari ini disebut sebagai child free mungkin. Kemudian ada Hilma Anis, penulis Hati Suhita, yaitu bercerita tentang Gus Biru, seorang aktivis yang mencintai Rengganis, yang juga seorang aktivis, namun dia dinikahkan oleh Alina Suhita. Yang kata beliau, bagaimana saya seorang aktivis memperjuangkan hak asasi dari banyak manusia yang tertindas, sedangkan saya sendiri tertindas dengan dijodohkan kepada orang lain. Saya tidak punya kemerdekaan untuk memilih cinta saya sendiri. Padahal di luar sana, saya selalu membela orang-orang yang tertindas. Jadi ini juga sangat bagus Hati Suhita. Lalu kemudian Agung Irawan, beliau adalah pengasuh dari Baitul Kilmah, yang beliau adalah penulis dari Haji Backpacker, yang kemudian dijadikan film. Lalu kemudian yang terakhir adalah Usman Ar-Rumi, beliau dari Mesir, yang kemudian menulis Kasmaran, menulis Hamuka Daim, yang diterjemahkan dari karya Sapardi Djoko Damono. Jadi ini adalah 6 orang yang mungkin teman-teman bisa follow IG-nya atau catat saja namanya atau di screenshot juga silahkan untuk kemudian teman-teman lihat bagaimana seorang santri melahirkan karya-karya sastra. Oke, kemudian lanjut. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ajarilah anak-anakmu sastra agar jiwa mereka hidup. Kenapa saya mengambil sastra santri pada kesempatan kali ini? Karena para santri itu tidak lepas dari sastra. Gak usah santri, umat muslim. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri adalah isinya sastra. Walaupun bukan karya sastra gitu ya. Karena karya sastra itu berarti kan diciptakan manusia. Sedangkan Al-Quran ya diciptakan atau merupakan adalah wahyu dari Allah. Yang artinya umat Islam itu sudah sangat terbiasa dengan sastra. Karena sastra adalah satu kesenian yang bisa dimiliki oleh banyak orang. Dan kenapa santri sangat berkaitan dengan sastra? Karena santri tidak memiliki kesenian lain selain sastra. Artinya, kesenian lain misalnya seperti main gitar, main drum, itu kan ikhtilaf. Saya di sini tidak mengatakan haram atau halal atau boleh, tetapi saya menyampaikan bahwa itu ikhtilaf, yang artinya diperdebatkan. Tetapi kalau kalau sastra, adakah yang memperdebatkan kehalalannya? Kan tidak ada. Sehingga kenapa para santri memilih untuk berseni dalam bentuk sastra? Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Dan kita sudah sangat terbiasa dengan sastra. Apalagi teman-teman yang sedang jatuh cinta atau sedang patah hati, ya tiba-tiba jadi bersastra, tiba-tiba jadi jago gitu ya. Nah, seperti misalnya saya pernah ketika ulang tahun dibuatin puisi oleh Gus Imam, dan ketika Gus Imam ulang tahun saya juga membuatkan puisi. Atau ketika Kamahya misalnya mau pulang ke Bandung saat itu, saya buatkan puisi. Jadi sastra ini adalah salah satu cara kita mengungkapkan perasaan kita,
salah satu cara kita mengungkapkan terima kasih kita, bahkan salah satu cara kita untuk mengungkapkan kekecewaan kita. Maka sastra santri bukan memetakan, bukan membuat sastra itu artinya hanya milik santri, namun sastra santri adalah sastra yang khas santri. Jadi istilah sastra santri ini sama seperti Islam Nusantara. Bukan berarti Islam ala Indonesia. Bukan berarti Islamnya Indonesia. Tetapi Islam yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Yang artinya tradisi-tradisinya adalah tradisi khas warga Indonesia. Karena tentu cara berislam orang Indonesia dengan orang Singapura berbeda. Tentu cara berislamnya orang Indonesia dengan orang Australia berbeda. Yang sehingga digoreng, dibelokkan bahwa Islam Nusantara, oh berarti nanti ada Islam Arab. Oh berarti nanti ada Islam Amerika. Gitu. Padahal nggak begitu ya maksudnya ya. Tapi kalau ada yang berpendapat lain ya udah, itu adalah perbedaan. Jadi sastra santri ini bukan upaya untuk mengeksklusifkan bahwa sastra itu milik santri, namun sastra santri ini adalah salah satu cara agar para santri semakin meyakini bahwa mereka bisa bersastra dengan baik. Gitu. Oke, lanjut ya, dikit lagi. Kemudian Gus Hamid mengatakan menulislah biar dikenang, berbicara biar dikenal, dan bergeraklah biar ditulis. Jadi Gus Hamid ini adalah mentor saya yang membuat saya bisa sampai hari ini. Salah satu yang paling banyak mengubah mindset saya. Salah satu orang yang paling banyak membuka relasi dalam hidup saya. Salah satu orang yang kemudian membuat saya semangat untuk berproduktif tiap hari. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah barangkali teman-teman yang belum produktif, belum menemukan passionnya, karena teman-teman belum menemukan siapa mentornya. Di Nubar kali ini mentornya ada dua, ada saya dan Mahya. Yang artinya teman-teman bisa memilih apakah mau menjadi mentor hanya di Nubar atau bahkan mentor di acara setelahnya gitu ya, atau di luar acara. Yang artinya kepada siapa kita bermentor akan menentukan kita dikenal sebagai apa. Nah, maka Gus Hamid yang ngisi minggu depan webinar terakhir, ya, saya di sini juga karena direkam ya. Saya ingin berikrar, saya ingin bersaksi bahwa beliau adalah orang baik, bahwa beliau adalah disebut baik oleh orang-orang yang saya anggap baik, bahkan beliau selalu disebut luar biasa oleh orang-orang yang saya anggap sebagai luar biasa. Jadi selain saya mengutip beliau di sini adalah saya ingin berterima kasih kepada beliau bahwa sebab beliaulah saya bisa memaksimalkan potensi dalam diri saya. Yang tentunya as a human being masih banyak kekurangan, namun semenjak sama beliau saya belajar banyak. Beliau menyampaikan menulislah biar dikenal. Ketika kita menulis maka karya kita akan dikenal sekalipun kita sudah tiada. Berbicaralah biar dikenal. Karena saya sering berbicara di berbagai forum, maka orang pun mengenal saya. Maka bergeraklah biar ditulis. Sekarang Jalal sebagai founder Santripedia kelak akan ditulis sebagai founder dan namanya mungkin akan ditulis sebagai salah satu pemuda berpengaruh di Kota Malang, misalnya gitu ya. Maka menulis agar dikenang, berbicara agar dikenal, dan bergeraklah agar kita ditulis. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, masih ada terakhir kutipan dari Paramudia Anantatur. Beliau mengatakan bisa jadi surga isinya adalah perpustakaan. Jadi kita membayangkan bahwa surga adalah isinya hutan, yang kemudian ada semangka yang bisa kita ambil, ada durian yang bisa kita ambil. Tetapi bagi Pramudia Anantatur bisa jadi surga isinya adalah perpustakaan. Bagi yang mendambakan buku gitu ya. Bagi yang nggak suka buku kayaknya surganya bukan perpustakaan. Yang ada malah pusing. Bukannya senang malah pusing ya. Ya, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa memaksimalkan apa yang saya sampaikan dengan baik, bisa diserap dengan maksimal, dan mari berdiskusi.
harartuhu mujtahida wala yakhlu min qalat kulladzi yamni man dallati masaqat ilal hadi Muhammad alaihi jibril wahabat. Aku telah bersungguh-sungguh namun manusia tetap salah. Katakan kepada siapa yang menyalahkanku, siapa di dunia ini yang tak pernah salah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang kepadanya wahyu diturunkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Ihsan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya tidak bisa on cam untuk saat ini karena sedang kendala jaringan, sering keluar masuk gitu. Ya, barusan tadi kita dengarkan bersama bahwa paparan materi dari Kak Ihsan itu yang sangat luar biasa, yakni tentang tahapan menulis cerita sastra santri. Ya, untuk sesi selanjutnya, yakni ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan atau masih bingung dalam menulis cerita, mungkin bisa ditanyakan. Ya, baik Kak Zaki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak pemateri, Kak Ihsan serta panitia penyelenggara novel. Kami sendiri masih belum paham apakah ada tema tertentu untuk terkait dengan penulisan cerpen ini. Mungkin beberapa kali kita pernah ikut acara yang sama dan itu ada tema yang ditentukan sehingga nanti akan mempengaruhi judul buku yang akan terbit. Misalkan tentang apakah santri saja atau tentang cinta saja atau tentang hal yang lain. Mungkin itu yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Zaki. Bagaimana Kak Ihsan? Apa langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Kumpulkan aja dulu, karena saya habis ini bersiap. Agak putus cepat. Iya, baik. Jadi dikumpulkan dulu ya, Kak. Ini juga di chat ada pertanyaan dari Kak Hanifah Rizky. Assalamualaikum, mohon maaf Kak, izin bertanya terkait apa yang Kakak tadi sampaikan, jangan takut untuk menulis sesuatu yang jelek. Maksudnya bagaimana ya Kak? Oh ya, baik Kak Rizky. Nanti akan dijawab oleh Kak Ihsan. Untuk sesi pertama ini kita buka untuk 3 penanya ya teman-teman. Jadi ada 1 pertanyaan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Kak Sayyidati Herlina, silakan ditanyakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatannya. Ya. Tadi kan ada tips untuk menghindari writer's block itu membuat alur ya. Bagaimana kalau sudah membuat alur, terus kendalanya itu aku mau nulis apa lagi karena untuk memenuhi minimal kata itu tadi loh kan di sini di batas minimal itu 2.000 ya 2.000 sampai 3.000 kata. Nah itu bagaimana caranya biar ya ceritanya sudah disampaikan tapi kok ternyata masih kurang gitu. Terima kasih. Oh iya baik, terima kasih Kak Sayyidati Herlina. Baik, Kak Ihsan sudah ada 3 pertanyaan. Apa mau dijawab dulu Kak Ihsan? Lanjut aja dulu, barangkali ada yang mau bertanya lagi biar sekalian. Oh iya baik Kak Ihsan. Baik teman-teman, kita buka
sesi pertanyaan lagi. Apa ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Apa masih ada yang ingin bertanya? Barangkali dari Mbak MC, Mbak Isma, ataupun teman-teman yang lain ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Oke, sepertinya nggak ada ya. Iya, Kak Iksan, sepertinya cukup. Dan dari saya sendiri ada pertanyaan, Kak Iksan. Oh ya, silakan. Dari tadi yang dijelaskan Kak Iksan, yakni di kalimat pertama itu mulai dari tengah dengan action dan buat penasaran. Nah, itu kan kalau membuat ceritanya dari tengah, itu untuk lanjutan ceritanya akan kita lanjutkan sampai akhir atau kita mulai lagi dari awal ya, Kak? Mungkin pertanyaan seperti itu, Kak. Iya, baik. Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan yang pertama ya, Kak. Dari Kak Zaki. Apakah pada event Nobar ini ditentukan temanya, Kak? Misalnya di tema untuk membahas sesuatu yang romantis ataupun menantang ataupun tentang perjuangan atau tidak dibatasi ya, Kak. Soalnya kita menggunakan tema Nobar ini aku bangga menjadi santri. Seperti itu, Kak Ihsan. Bagaimana menurut Kak Ihsan? Iya, ada di buku panduan ya. Mungkin Zaki lupa untuk membaca atau mungkin tidak sempat download atau apa. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator bahwa aku bangga menjadi santri ini kemudian juga tidak dibatasi arti santri secara sempit gitu ya. Jadi kemudian agar aku bangga menjadi santri ini tidak sempit, maka kita mengartikan bahwa santri itu seperti yang dikatakan oleh Gusmus bahwa mereka yang berakhlak seperti santri adalah santri. Yang artinya tidak hanya kegiatan di pesantren, tidak hanya pengalaman ketika menjadi santri, bahkan ketika pengalaman dia menjadi alumni, bahkan ketika pengalaman dia mungkin bertemu dengan ateis sekalipun misalnya, atau mungkin bertemu dengan Islam radikal misalnya, atau bertemu dengan Islam-Islam yang puritan atau fundamentalis misalnya, maka itu juga bisa dijadikan sebagai... Kak Ihsan, mungkin suara mic-nya kurang terdengar ini. Oh iya, oke. Iya. Jadi tulisan temanya kata aku bangga menjadi santri, akan tetapi agar temanya tidak menyempit dengan kegiatan di pesantren, dengan pengalaman menjadi santri, maka santri di sini didefinisikan sebagai sesuatu yang lebih luas, yaitu seperti yang dikatakan Gusmus, santri adalah mereka yang berakhlak seperti santri. Yang artinya membuat tema ini menjadi semakin lebih luas. Yang bisa Zaki gunakan mungkin adalah pengalaman-pengalaman ketika sudah keluar dari pesantren atau ketika menjadi alumni gitu ya. Atau pengalaman misalnya berdiskusi dengan orang Hindu, atau pengalaman ketika misalnya berdiskusi dengan orang yang dunianya gelap gitu, artinya bukan santri. Nah, saya rasa tema santri ini tidak kemudian membuat kita sempit berpikir atau kita membuat sempit bercerita
tentang pengalaman ketika menjadi santri aja. Justru menurut saya pengalaman setelah menjadi santri lalu kemudian bertemu dengan banyak orang semakin mengkaitkan bahwa kita adalah santri. Semakin menegaskan bahwa kita adalah santri, semakin membuat kita bersyukur, oh ternyata kita tinggal di pesantren itu kita memiliki perbedaan dengan yang tidak tinggal di pesantren gitu. Ya, jadi untuk pertanyaan Zaki saya rasa karena pertanyaannya lebih ke apa ya, artinya saya juga tidak bisa menjawab panjang gitu. Saya rasa cukup untuk Zaki. Sudah cukup jelas ya? Iya, oke. Pak Zaki, apa sudah cukup jelas jawaban dari Kak Ihsan? Oke, cukup. Oke, terima kasih Kak Zaki. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, tadi oleh Kak Rizky. Pertanyaannya adalah, jangan takut untuk menulis sesuatu yang jelek. Itu maksudnya bagaimana? Artinya, ketika kita menulis, jangan berpikir bahwa tulisan kita itu adalah tulisan yang bagus. Apalagi masih menulis yang pertama. Seperti orang belajar bersepeda, tentu akan mengalami kagok-kagok gitu. Atau mungkin harus jatuh dulu supaya makin tegas gitu megang stangnya. Atau ketika kita mungkin pengalaman berbicara pertama kali tentu akan berkeringat, tentu akan panas dingin, tentu mungkin ngomong tetapi iya gitu. Nah, maksud dari jangan takut untuk menulis sesuatu yang jelek adalah nikmatilah proses Anda. Bahwa kita ini sedang melangkah ke sesuatu yang lebih tinggi. Bahwa kita ini bukan sesuatu yang final, bahwa kita ini bukan hasil, kita ini proses. Jadi ketika menulis lalu kemudian banyak jeleknya, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Maka maksud dari jangan takut untuk menulis sesuatu yang jelek adalah jangan takut bahwa karya kita akan mendapat penolakan. Baik penolakan dari penerbit maupun penolakan dari teman kita sendiri. Saya rasa itu ya, Rizky. Sudah cukup menjawab. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Kemudian Herlin. Pertanyaan selanjutnya Herlin tentang bagaimana kemudian ketika ceritanya sudah tersampaikan, namun belum memenuhi persyaratan gitu ya. Bagaimana kemudian melebarkan cerita, bagaimana kemudian memanjang-manjangkan cerita gitu ya. Takutnya kalau dipanjangkan ya malah jadi muluk-muluk gitu ya. Atau mungkin Herlin tidak terbiasa untuk basa-basi misalnya gitu ya. Nah, maka ketika sudah merasa bahwa ceritanya tersampaikan, barangkali ada ide-ide baru yang bisa diselipkan dalam dialog. Misalnya udah disampaikan pesannya, tapi coba dipatahkan dulu misalnya. Coba dikasih patahan gitu, dikasih apa ya, ibarat kata kalau orang jalan itu dikasih jalan muter gitu. Nah, misalnya saya ini kan memang kalau untuk menulis belum terlalu produktif. Tapi untuk berbicara, saya kan nggak bisa bilang sangat juga ya, tapi sering lah berbicara gitu. Mau sama orang yang udah akrab, mau sama orang baru, mau sama dosen, mau yang lebih muda, udah sering. Ketika kemudian saya bercerita, itu saya selalu memberikan patahan-patahan sehingga cerita saya bisa panjang. Atau saya mencari sesuatu topik yang out of the box tiba-tiba. Nah, coba Herlin, temanya tentang apa? Premisnya tadi tentang apa? Misalnya tentang mau menikah gitu ya. Coba baca referensi tentang menikah lagi. Kira-kira orang yang mau menikah ini mengalami apa? Nanti akan bisa menambah konflik di tengah-tengah. Atau dikembangkan bahasanya. Misalnya ada satu dialog yang menyampaikan ternyata menikah itu adalah ibadah yang terpanjang. Misalnya ngomongnya gitu doang.
Nah, Herlin bisa menambahkan dengan misalnya cerita misalnya. Karena Laila ketika bertemu Qais yang kemudian dikenal dengan Majnun, mereka adalah sepasang kekasih yang di luar dari logika. Namun nyatanya kisah mereka hari ini tertulis atau abadi dalam sebuah karya. Jadi ditambahin dengan apa ya? Ditambahin dengan narasi-narasi yang seperti itu. Narasi-narasi contoh gitu ya. Karena menurut saya di dialog itu harus banyak contohnya supaya kemudian tergambarkan dengan baik. Kayak tadi saya misalnya menyampaikan materi ada 4 poin. Dari setiap poin saya kasih contoh kan gitu. Ya, saya kasih contoh aja belum tentu orang paham nih maksudnya gimana. Apalagi nggak dikasih contoh. Barangkali Herlin bisa menambahkan. Suaranya kecil, Kak Ihsan. Barangkali, masa masih kecil sih. Ini dari depan mulut ini. Oke, mungkin karena laptopnya atau apanya ya. Jadi bisa ditambahkan dengan bumbu-bumbu tambahan, gitu. Dengan argumen tambahan, dengan bukti tambahan. Nah, itu bisa dengan membaca referensi yang baru atau mungkin bertanya kepada teman. Nah, misalnya tentang kisah, kamu kan adalah kisah misalnya ditinggal nikah. Nah, coba kamu lagi ngobrol sama AA misalnya tanya, kamu pernah gak ditinggal nikah? Nah, akhirnya AA cerita tuh. Nanti pas AA cerita, nah barangkali ada insight baru yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam cerita. Jadi writer's block itu tidak hanya ketika kemudian kamu bingung menyelesaikan, tetapi adalah termasuk ketika kamu bingung untuk memenuhi syarat dari panitia. Gitu ya. Oke, pertanyaan dari Sheila tadi apa? Pertanyaan dari Sheila, tadi kan Kak Ihsan jelaskan di kalimat pertama itu mulai dari tengah dengan Oh ya, oke. penasaran. Itu dilanjutkan sampai akhir atau dimulai lagi dari awal ya Kak? Oke. Iya, jadi itu dimulai lagi dari awal. Jadi kalimat pertama itu hanya untuk membuat penasaran. Kalimat pertama itu hanya membuat penasaran. Makanya tadi ada poin membuat penasaran gitu. Ya. Jadi dalam menggunakan kalimat pertama, setelah itu tetap ceritakan sesuai alurnya lagi. Karena orang akan tetap membaca ceritanya gitu. Justru kalau habis apa namanya, misalnya pintu pun digedor, namun saya masih bingung di mana saya harus menyembunyikan mayat ini. Lalu kemudian dilanjutkan tuh. Nah, ketika dilanjutkan bisa juga, cuman mungkin orang akan bingung lah. Oh, tiba-tiba udah mayat aja nih. Emang kenapa? Kok udah jadi mayat itu kenapa? Gitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya membuat alur yang menarik juga bisa, misalnya dari tengah, jadi kalimat pertama, lalu cerita, lalu baru alurnya mundur gitu ke belakang. Itu juga bisa. Tetapi karena kita sebagai pemula, pakai cara yang biasa aja, yaitu ambil cerita yang tengah untuk kalimat pertama, namun tetap sesuaikan alurnya dari awal. Gitu ya. Nah, karena sekali lagi karena menulisnya ini adalah menulis fiksi, jadi jawabannya tidak ada jawaban yang pasti di sini. Karena kita harus melihat dulu konteksnya mau diceritakan seperti apa. Oke, sepertinya cukup ya, Sheila. Iya, baik Kak Ihsan. Insya Allah paham. Masih ada pertanyaan? Iya. Dalam cerpen bagaimana membuat penutup yang menarik? Apakah bisa menggunakan peribahasa akhir yang tidak duga atau dibuat penasaran atau seperti apa menurut kakak? Dan bahasa yang digunakan dalam tema, mungkin orang jangan dengar seperti bahasa Arab atau daerah, apakah bisa? Boleh. Ya. Pertama penutup yang menarik. Penutup yang menarik itu karena soal kata menarik aja ini aja subjektif ya. Bisa jadi bagi saya menarik, bagi Jalal nggak menarik. Bisa jadi bagi Jalal menarik, bagi Herlin nggak menarik. Bisa jadi menarik bagi Zaki, bagi Sheila tidak menarik. Tapi kalau yang tanya adalah menurut saya, cerpen yang menarik adalah cerpen yang tidak memiliki klimaks. Seperti karya Gusmus.
karena saya fans Gusmus gitu. Sehingga saya sangat suka dengan cerpen-cerpen yang tidak memiliki akhir. Biarkan saya yang menentukan akhir saya sendiri, gitu. Jadi saya suka dengan cerita yang menggantung. Justru semakin saya bertanya, semakin saya menciptakan plot-plot yang saya inginkan. Karena endingnya gak jelas, jadi saya akan membuat ending saya sendiri. Kalau saya, ya, karena kan ini menurut saya. Kemudian bahasa yang digunakan boleh menggunakan bahasa Arab, tetapi teman-teman bisa menambahkan footnote di bawahnya. Dan bahasa Arabnya dikasih miring, gitu ya. Kalau misalnya itu tidak populer di bahasa Indonesia. Karena nyatanya banyak juga bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Contoh, rakyat dari bahasa Arab ra'iyah. Kemudian katulistiwa dari khotul istiwa. Sebab dari sababun. Ulama dari jama ulama. Nah, sehingga kalau untuk bahasa Arab saya rasa walaupun tidak dikasih footnote pun udah cukup. Tapi untuk bahasa daerah harus dikasih footnote. Apalagi kalau pasarnya adalah milenial. Karena banyak milenial yang tidak paham bahasa daerah mereka. Atau mereka bisa bahasa daerah, tapi mungkin bahasa yang kasarnya. Bukan bahasa kromo misalnya, kalau bahasa Jawa. Tapi kayak misalnya di Hati Suwita itu banyak yang tidak diterjemahkan. Sehingga kita disuruh nanya ke orang Jawa gitu. Mungkin salah satunya kenapa tidak dikasih footnote, Ning Hilma Anis ingin pembacanya yang bukan orang Jawa bertanya kepada orang Jawa. Gitu. Tapi kalau di Gusmus, kalau ada istilah Jawa itu dikasih footnote. Karena terkadang ada beberapa istilah yang memiliki dua tafsir, atau dua makna, atau multitafsir. Sehingga harus diterjemahkan sesuai dengan konteksnya. Itu ya, saya rasa cukup untuk pertanyaan dari Kak Nugi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Kak Iksan. Bagaimana Kak Nugi? Apa jawabannya sudah memuaskan atau masih ada pertanyaan? Ya mungkin saya rasa cukup ya Kak Nugi. Untuk teman-teman yang lainnya yang masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin teman-teman sudah cukup paham ya untuk materi kita kali ini. Dan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas gitu atau belum terlintas pertanyaannya, bisa ditanyakan di grup WA ya. Ya baiklah, untuk sesi pertanyaan ini atau sesi tanya jawab ini saya tutup. Kemudian mungkin ada closing statement dari Kak Iksan. Kepada Kak Iksan disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya menutup dengan perkataan dari Syekh Syamsi Tabrizi, guru dari Jalaluddin Ar-Rumi. Lam yakunil maut alladzi yuqlikuni li'anni lam akun a'tabiru nihayatan walakin alladzi yuqlikuni makana amutu min duni an ukhrita turasan. Saya tidak takut akan kematian karena bagi saya kematian bukanlah sebuah akhir. Yang saya takuti adalah ketika saya mati, saya tidak meninggalkan warisan apapun, saya tidak meninggalkan karya apapun, saya tidak meninggalkan kebaikan apapun untuk generasi saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas closing statement-nya Kak Iksan.
Kemudian saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini, yakni tentang tahapan menulis cerita. Tips menulis cerpen itu yang pertama adalah membuat alur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca, mencari artikel, menanya saran kepada teman, dan menulis. Kemudian yang kedua adalah membuat premis atau logline. Buatlah satu kalimat ringkas cerita kita yang berisi karakter, tujuan, dan halangan. Kemudian yang ketiga adalah membuat 3 babak yang berisikan keinginan, usaha, hasil, atau tidak. Dan penting untuk diperhatikan, yang pertama gunakan nama populer, kemudian perlihatkan jangan beritahu, dan kalimat pertama mulai dari tengah dengan action dan buat penasaran. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah biasakan menulis jelek. Draft yang bagus adalah hanya tinggal menghapus koma dan titik. Usahakan untuk menjadi penulis yang suka dengan karyanya sendiri, baik itu idealis maupun pasar. Kemudian tadi juga dijelaskan beberapa sastrawan santri legenda, yaitu ada Gus Mus, ada Gus Zawawi Imron, dan Gus Ahmad Tohari, dan juga penulis-penulis santri yang terkenal hingga kini, yakni diantaranya ada Ning Najati Sharma, pemateri kita pada webinar pertama, dan yang lain-lain. Mungkin cukup kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada MC. Mungkin sesi foto dulu Kak Sela. Oh ya, baik. Untuk sesi foto atau dokumentasi, di sini apakah ada teman-teman yang menggunakan laptop? Mohon maaf, di tempat saya lagi Kak Isan pakai. Bagaimana Kak Isan bisa minta tolong di screenshot Kak Isan? Itu Mahya udah bisa. Saya nggak ngerti cara screenshot. Maaf Kak Isan, tidak kedengaran suaranya. Itu Mahya aja, saya nggak bisa screenshot. Ya, baik, kita screenshot menggunakan handphone saja ya teman-teman. Karena di tempat saya juga sedang terkendala sinyal, jadi agak susah ngangkat sinyalnya kalau Mahya aja deh, Mahya, bentar, Mahya ambil laptop ya. Oh iya, baik. Tangan ya. Oke, Mahya hitung ya, semuanya on dong. Kalfia Hamidah, terus kemudian Kak Tolhan, Kak Zaki, Kak Safarina, Kak Sakina, Kak Rahayu, Kak Angga. Mahya ini kok balik-balik sih. Background-nya ganti dulu background-nya. Kayak Kak Isan nggak usah ngomong karena tidak terdengar, jadi anfaedah ya. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Aduh, bentar. Background saya kayak gini gak apa ya? Gak apa-apa. Lanjut aja kamu aja. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Oh ya, menginformasikan untuk teman-teman, nomor saya mati ya. Jadi saya ketinggalan info yang ada di grup. Terus saya juga nggak tahu kalau ada yang ngechat saya.
Jadi ceritanya nomor saya mati kayaknya sampai tanggal 22 karena ketinggalan HP-nya. Jadi kalau misalnya mau ngechat lewat DM aja ya atau lewat Kak Ikin. Mohon maaf. Oke, siap Kak Mahya, siap. Terima kasih ya Kak Mahya. Kak Ihsan. Mungkin bisa dilanjut Mbak MC. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Iksan yang telah menjadi pemateri pada pagi hari ini. Sangat luar biasa sekali materinya. Kemudian disampaikan terima kasih juga kepada Kak Sela selaku moderator dan Kak Mahya yang telah bersedia untuk mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Untuk doa ini akan dipimpin oleh founder Santripedia kepada Kak Zalaluddin As-Sabti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhridina wa maulana Muhammad. Wa sallim radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka fahmal arifin wa hifdha mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wa na'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma tsabbitni an azillah dini an adil. Allahumma kama hulta baiti wa baina qalbi fahul baini wa baina syaitani wa amilihi. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa tanfa'u bi ata'ika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka fahmal arifin hifdha mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi suratil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Zalaluddin As-Sabti disampaikan terima kasih. Baik, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir acara yang insya Allah semoga acara pada pagi hari ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan semangat berproses serta selamat melangkah untuk mencapai pencapaian. Saya selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini, mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya yang telah antusias dan bersemangat hingga akhir acara. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari, selain pintu maaf yang selalu diberi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.